Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bugar tentunya. Jumpa kembali dengan Tejo Naga Sakti Channel. Kali ini aku akan mengajak Sobat TN menyambangi Kesultanan Yogyakarta, keraton yang didirikan Pangeran Mangkubumi, bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono Pertama. Keraton Yogyakarta, ternyata Keraton Yogyakarta pasti kita akan ingat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 atau Pangeran Mangkubumi, karena beliau adalah yang mendirikan Keraton Yogyakarta. Nah, Keraton Yogyakarta didirikan pasca Perjanjian Giyanti, yaitu beberapa bulan setelah pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755. Nah, saya akan mengajak untuk menelisik sejarah Keraton Yogyakarta. Konflik internal Terah dan keturunan Mataram Islam terus berkecamuk bertahun-tahun lamanya, makin meruncing. Saat sang adu domba, siapa lagi kalau bukan VOC, selalu intervensi dalam kancah konflik yang tak berujung. Hingga lahirlah Perjanjian Giyanti yang memecah Mataram Islam menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sobat TN, pasca Perjanjian Giyanti pun ternyata belum stabil. Masih konflik di tubuh internal keturunan Mataram yang lainnya, hingga terjadilah perjanjian dan kesepakatan yang lainnya pula. Aku tidak akan membahas beragam konflik dan api peperangan saudara sesama keturunan Mataram Islam. Namun aku akan fokus kepada Pangeran Mangkubumi yang membangun Kesultanan Yogyakarta pasca Perjanjian Giyanti yang ditandatangani tanggal 13 Februari 1755. Sobat TN, mengunjungi Keraton Yogyakarta selain bisa menyaksikan kemegahan bangsal Kencono, juga pameran sejarah dan budaya yang kerap digelar di dalam Keraton Yogyakarta. Selain itu juga pengunjung bisa menyaksikan pagelaran wayang wong atau wayang orang di bangsal Sri Manganti. Sobat TN, saat ini aku ada di dalam Keraton Yogyakarta. Tampaknya di hadapanku anak-anak milenial yang begitu semangat berkeliling keraton untuk melihat pameran tradisi, sejarah, dan budaya yang dipamerkan di Keraton Yogyakarta. Jika Anda di kota Yogyakarta, tidak afdol rasanya jika tidak mengunjungi Keraton Yogyakarta. Selain tiket masuk terbilang terjangkau, anak-anak Rp10.000, dewasa Rp15.000. Anda bisa menyaksikan kemegahan keraton dan berinteraksi dengan pengunjung lainnya, baik dari domestik maupun mancanegara yang begitu membludak, khususnya di hari-hari libur nasional. Sobat TN, di belakangku adalah bangsal Kencono, di mana Sultan bertahta menghadap ke timur, ke arah matahari terbit yang melambangkan kekuasaan. Perlu diketahui bahwa bangsal Kencono berbentuk joglo Jawa, berfungsi menyambut tamu agung dan pertemuan penting lainnya. Selain itu sebagai tempat tinggal raja dan bersemayam pusaka keraton. Sobat TN, berikut ini adalah sejarah singkat berdirinya Keraton Yogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755, sebulan kemudian babak awal Kesultanan Yogyakarta dimulai pada Kamis 13 Maret 1755. Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai raja pertama dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono Pertama. Perlu diketahui, Sri Sultan Hamengkubuwono Pertama adalah pemimpin yang bijak dan cerdas. Kecerdasan beliau dapat dilihat dari arsitektur dan ilmu tata kota dalam menentukan posisi Keraton Jogja. Yang paling fenomenal, inovasi sumbu filosofi Yogyakarta adalah satu di antara yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Sobat TN, Pangeran Mangkubumi adalah putra Amangkurat IV dengan selir bernama Mas Ayu Tejawati. Lahir pada Agustus 1717, bernama Bendara Raden Mas Sujono, dan wafat pada 24 Maret 1792. Bertahta di Keraton Yogyakarta dari 13 Februari 1755 hingga 24 Maret 1792. Penghargaan sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2006, beberapa bulan setelah gempa Jogja terjadi. Jangan
Jangan lupa subscribe channel Tejo Naga Sakti. Hoi. Sobat TN, pasca corona alun-alun utara yang awalnya kita bebas leluasa jungkir balik di tengah alun-alun saat ini tidak bisa lagi. Pasalnya alun-alun utara sudah dipagar besi dan hamparan pasir putih bisa kita saksikan lewat celah-celah pagar besi. Perlu diketahui bahwa sebelum corona, perayaan Sekaten tahun 2019 pengunjung masih bisa melewati pintu alun-alun utara. Namun saat ini sudah ditutup rapat pengunjung keraton lewat pintu bagian selatan Keraton Yogyakarta. Demikianlah sejarah singkat tentang berdirinya Keraton Yogyakarta pasca perjanjian Giyanti tahun 1755. Semoga informasi ini bermanfaat. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Sampai jumpa.